Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Faki, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kepengurusan jenazah atau tajhiz al-janazah. Yang pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan ketika seseorang baru saja meninggal ialah menutup matanya. Itu adalah bagian pertama dari kepengurusan jenazah. Ketika mengucapkan jenazah, tidak ada zikir ataupun ucapan tertentu yang berdasarkan dalil sahih. Yang kedua ialah mendoakan kebaikan untuk si mayit. Yang ketiga ialah mengikat dagunya agar tidak terbuka. Yang keempat ialah menutupnya dengan kain, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffa sujya biburdi hebarah. Hina tuwaffa sujya biburdi hebarah. Dan yang kelima ialah ketika ada seseorang yang meninggal, maka kita dianjurkan untuk sesegera mungkin menguburkan mayit tersebut. Adapun teknis dan adab-adabnya, yang pertama ialah adabnya kita terlebih dahulu melepas pakaian yang melekat pada tubuh si mayit. Yang kedua, bagaimana kita menutup tempat pemandian si mayit tersebut agar tidak dapat dilihat oleh banyak orang. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita melemaskan sendi-sendi si mayit agar nantinya ketika dimandikan itu bisa mudah. Selanjutnya ialah tata caranya. Tata caranya ketika memandikan si mayit, maka pertama-tama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan niat. Yang kemudian kita lakukan ialah mengangkat sedikit kepala si mayit. Selanjutnya barulah kita mulai memijit-mijit lembut perut si mayit, mengistinjakan si mayit, mengeluarkan kotoran dari si mayit. Dan yang kemudian kita lakukan ialah mulai mencuci badan si mayit. Dan terlebih dahulu kita mendahulukan bagian-bagian kanan si mayit dan bagian-bagian wudunya. Selanjutnya ialah hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani mayit. Mengkafani mayit itu hukumnya juga sama seperti memandikan mayit, fardu kifayah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal mengkafani mayit ini ialah kain kafan untuk mayit lebih diutamakan diambil dari hatta si mayit. Yang kedua, memakaikan kain kafan berwarna putih itu hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi sebisa mungkin putih ya. Dan yang ketiga, disunnahkan menggunakan 3 helai untuk pria dan 5 helai untuk perempuan. Dan selanjutnya ialah tidak harus kain kafan terbuat dari bahan tertentu. Jadi kain kafan tidak ada ketentuannya terbuat dari kain apa. Tapi harus bisa menutupi mayit dan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Nah, untuk wangian pada kain kafan ini dari Rasulullah menganjurkan kita untuk menyemprotnya sebanyak 3 kali. Proses mengkafani mayit yang pertama ialah bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Dan yang ketiga, beri bukhur atau pada kain lapis pertama. Jika tidak ada bukhur, maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Yang keempat ialah bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Yang kelima, beri bukhur lagi minyak wangi. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga. Dan yang ketujuh, kita memberi minyak wangi lagi. Yang kedelapan, letakkan mayit di tengah kain. Jadi mayitnya baru nanti diletakkan di tengah kain setelah kain-kain tersebut siap. Dan yang kesembilan, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Yang 10, tutup dengan sisi kedua dari sisi kiri ke kanan juga. Kemudian dari sisi kanan ke kiri. Dan yang ketiga, begitupun yang pertama, dari sisi kiri ke sisi kanan dan dari sisi kanan ke sisi kiri untuk lapis pertama. Lalu kemudian barulah kita ikat dengan tali yang ada. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teknis tajhiz al-janazah atau kepengurusan jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.